Baik adik-adik sekalian, di pertemuan ke-10 ini, di mata kuliah kewirausahaan ini, kita akan berbicara, kita akan berdiskusi, dan kita akan menimba ilmu tentang itu pengadaan dan penjualan barang dan jasa. Adik-adik sekalian, kadang-kadang orang bingung pilih mana kira-kira, jual barang atau jual jasa, atau kedua-duanya. Semuanya sama-sama penting, semuanya pada endingnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan. Yang satu keuntungan dari dagang produk, yang satu keuntungan dari jasa. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya sering saya katakan bahwa dagang itu bisnis itu ada dua ya dari sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama bisnis apa sih? Jual produk ya, jual produk. Produk itu ada tiga tadi ya, Penta sudah cerita ya tiga ya. Yang pertama yaitu menjual apa, Adek masih ingat? Yang pertama apa tadi? Yaitu menjual, caranya adalah produksi ya. Jadi caranya adalah produksi. Produksi itu artinya bikin barangnya sendiri, baru kemudian dijual. Contoh, ente bikin jilbab, ente bikin apa kira-kira gitu, bikin aksesoris ya, ente buat sendiri, ente produksi sendiri, bisa ente jual. Nah, ente hitunglah berapa biaya produksinya, lalu berapa karyawan dan berbagai macamnya, maka ditambahkanlah lebihnya itu adalah keuntungan. Nah, itu kira-kira ya jual barang. Atau yang kedua, ketika ente nggak bisa produksi, tapi ente bisa nggak jualan barang? Bisa. Caranya gimana? Ya jual barang yang sudah diproduksi orang lain. Ya, jadi kita menjual barang yang sudah diproduksi orang lain. Nah, itu yang saya lakukan hari ini. Saya tidak memproduksi barang, tapi saya menjual barang yang diproduksi orang. Ya, pergilah dari ke Tanah Abang, ke Pasar Pagi, Jatinegara, atau berbagai macam tempat di pasar Jakarta ini. Cari itu kira-kira barangnya. Habis itu dijual lagi. Nah, selisih antara harga jual dengan harga beli itu keuntungannya. Contoh, beli 10.000, jual 15.000, untung 5.000. 5.000 kali 10 potong gimana berapa yang dapat? 50.000. Nah, itu sudah keren banget kira-kira ente. Nah, jadi kalau 50.000, sedangkan orang dikatakan miskin itu kalau pendapatannya $2 per hari. Berarti kalau 51 dolarnya sekarang 15.000, 30.000, berarti ente nggak termasuk orang miskin lagi tuh. Ya, jadi bayangin tuh kira-kira. Jadi sederhana. Itu kalau 10 potong. Gimana kalau satu hari nanti laku ratusan potong? Nah, itu bisa kebayang kira-kira berapa keuntungan yang diperoleh. Nah, adik-adik sekalian, yang ketiga caranya adalah dengan memanfaatkan networking. Nah, ini yang saya selalu katakan, networking itu adalah jejaringan ya. Jadi ente jual produk dengan sistem jejaringan networking, misalnya melalui multi level marketing dan berbagai macamnya ya yang kita bicarakan tadi. Jadi tinggal pilihlah kira-kira ente nyamannya di mana tuh, yang bikin produk sendiri ya, yang butuh karyawan dan berbagai macamnya, atau yang kedua ente tinggal jualin aja, atau yang ketiga ente jual dengan sistem networking tadi. Nah, semuanya mendapatkan keuntungan, tapi caranya beda-beda. Lalu yang kedua adalah jasa. Nah, jasa ini menjadi menarik. Jasa ini apa sih? Jasa ini adalah ya jasa servis ya, layanan. Nah, jadi apa sih contohnya sederhana Pak Hendra? Contohnya banyak banget. Dan jasa itu juga ada dua, dari sekalian. Yang pertama jual jasa ini yang pertama adalah bisa kita ketahui bahwa menjual jasa yaitu bisnis jasa berdasarkan order ya. Jadi berdasarkan order ya, berdasarkan pesanan. Orang pesan dulu, aku pesan dong, bisa nggak aku dijahitin baju ini bla bla bla. Nah, itu kan dia pesan kan. Nah, jasanya apa? Jasa penjahitan kan. Nah, ada lagi orang, Mbak, tolong dong terjemahin, Mbak, aku mau keluar negeri nih, tolong dong terjemahin surat izinku ini dan berbagai macamnya. Nah, lalu ente terjemahin tuh kira-kira ente dapat jasanya, meskipun sekarang ada Google Translate dan berbagai macamnya. Nah, saya punya teman juga, Masya Allah luar biasa, dia merupakan pembuat jasa penterjemah kira-kira gitu. Dia punya karyawan yang banyak, bahkan seluruh kedutaan besar menerjemahkan bahasa Arab kepada beliau. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah, ada juga kemudian jual jasa itu sebagai penjual jasa. Nah, dia sebagai penjual jasa. Jadi yang dia jual adalah jasa. Contoh, ya, jasa umroh, haji, itu kan bukan barang ya, ya jadi servis saja kan, layanan ya kan dan berbagai macamnya. Dan banyak lagi yang lain-lain kira-kira yang kemudian bisa kita lihat. Nah, kalau tadi ada pertanyaan kepada kita bersama, apa bedanya antara jual jasa dengan jual produk? Nah, kalau dari sisi yang dijual, maka produk itu yang dijual adalah manfaat produk yang kita tawarkan. Contoh misalnya begini,
aku udah pakai loh ini loh, aku udah pakai udah pakai barang ini enak banget kira-kira. Pokoknya keren deh, nyaman dipakainya, tidurnya nyaman dan berbagai macamnya. Atau kemudian, aku pakai loh bajunya enak loh, masya Allah nyaman, pokoknya nyaman. Aku pakai loh, aku beli loh, ya, makanan ini dan berbagai macamnya. Nah setelah saya minum, ternyata alhamdulillah tambah langsing gue nih kira-kira turun 10 kilo, nah kira-kira. Dan itu masya Allah luar biasa kira-kira. Atau kemudian setelah minum aku tambah gemuk loh kira-kira, tambah 10 kilo berat gue. Nah jadi dan itu kan manfaat ya, manfaat sebuah produk. Nah, biasanya manfaat itu kita pakai atau kemudian kata orang lain, kata orang yang sudah pakai, kamu pakai nggak? Enggak sih, tapi kata orang yang sudah pakai, masya Allah luar biasa, keren, 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 kira gitu. Nah itu. Lalu kalau jasa atau jasa ini adalah manfaat dari jasa yang Anda tawarkan, ya. Enak loh jalan-jalan sama dia tuh, pokoknya keren. Dia pokoknya minta difotoin, difotoin ya. Pokoknya dia keren banget, semua ramah banget orangnya gitu. Pokoknya gua banget kira-kira gitu ya. Nah, itu jasa kira-kira gitu ya. Nah, sistem dalam menjual ya sama saja, bisa offline, bisa online sama ya. Sistem dalam menemukan peluang juga begitu sama ya, sama saja offline offline. Kalau wujudnya ini beda nih. Kalau barang wujudnya ya bisa disentuh ya. Sedangkan kalau jasa dia bukan barang ya, jadi nggak bisa disentuh. Ya, jadi cuman bisa kemudian dirasakan, nyaman dan berbagai macamnya ya. Lalu kemudian pelanggan mengambil keputusan biasanya berfungsi bermanfaat visual. Semakin banyak manfaatnya orang semakin banyak beli kira-kira gitu. Kalau ini berdasarkan kepercayaan trust. Nah, selama ente nggak bohong, selama ente nggak nipu, nah, dan ente ramah dan berbagai macamnya, orang beli itu kira-kira produk ente. Ya, enak tuh sama dia itu. Handphone gue rusak, ya, tapi dia perbaiki cuma 15 menit udah jadi. Nah, itu kan kira-kira kesannya kan, wah 15 menit. Jadi nggak perlu nunggu lama. Yang satu lagi nunggu di 3 hari baru selesai tuh servis handphone gua. Sama dia cuma 15 menit. Pilih mana? Pilih yang 15 menit kan kira-kira gitu. Laptop gua rusak loh. Mau cari mana ya jasa-jasa servisnya ya? Di sana tuh ada tuh. Dia cepat-cepat, pokoknya murah, cepat lagi kira-kira gitu. Nah, itu yang kemudian membuat orang percaya dan terus percaya. Nah, yakin deh, semakin banyak orang percaya, maka semakin banyak kemudian keuntungan yang ada diperoleh. Nah, adik-adik sekalian, mau pilih mana sih? Jual produk atau jual jasa? Nah, kalau mau jual kedua-duanya juga boleh, ya. Jual produk sekaligus jual jasa. Nah, ya, tinggal pilihan adik-adik sekalian. Yang repot itu kalau nggak jualan semuanya. Lalu kemudian dapat duitnya dari mana? Kira-kira gitu. Pak Enda duit lagi, duit lagi. Sudahlah Pak Enda. Rezekinya kan sudah diatur sama Allah mah. Iya, beda pendapatan dengan rezeki itu kan beda. Pendapatan itu ya apa yang kita peroleh. Sedangkan rezeki itu apa yang kita nikmati. Ya syukur-syukurlah pendapatannya banyak, rezekinya juga banyak. Yang repot itu pendapatannya sedikit, rezekinya juga sedikit. Baik adik-adik sekalian, saya pikir itu sebagai pengantar bagi adik-adik sekalian. Nah, silakan ada yang mau bertanya, silakan dipersilakan pada pemakai. Terima kasih, dia bilang kan. Nah,